Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ayah bunda, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga ayah bunda senantiasa dalam keadaan sehat selalu ya. Ayah bunda, sudah kita ketahui bersama bahwa dengan adanya pandemi COVID-19 ini berdampak terhadap berbagai bidang kehidupan. Salah satunya pada bidang pendidikan. Para murid, pelajar, siswa dan mahasiswa terpaksa mengikuti pembelajaran jarak jauh atau yang sering kita kenal sebagai PJJ. Nah, di rumah orang tua merupakan sosok pengganti guru di sekolah. Maka dari itu, kita harus mengetahui cara yang tepat bagaimana cara mendampingi si kecil di rumah supaya tetap efektif. Pada video kali ini, saya akan membagikan tips mendampingi anak belajar selama pembelajaran jarak jauh. Yang pertama, kita sebagai orang tua harus menerima kondisi saat ini dengan pikiran yang positif. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa anak-anak itu adalah titipan dari Allah kepada orang tuanya. Mungkin pada kesempatan ini, Allah sedang mengembalikan anak-anak kita untuk kita didik kembali di rumah. Orang tua memiliki waktu yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan biasanya. Berat atau tidak? Ya, mungkin jawabannya cukup berat, karena kita tidak terbiasa dengan hal-hal itu. Biasanya, kalau anak sudah masuk usia sekolah, kita akan titipkan mereka di sekolah, terutama tentang pendidikan akademiknya. Dengan waktu yang cukup banyak ini, kita bisa mengajak anak-anak melakukan hal-hal baik yang mungkin jarang dilakukan secara bersama. Misalnya, membersihkan rumah bersama, menyapu bersama, melipat kain yang sudah dicuci, dan masih banyak yang lainnya. Dalam hal ini, kita bukan menyuruh anak dan dibiarkannya, tetapi mengajak dan mengerjakan secara bersama. Jadi, banyak hal di luar akademik yang bisa kita lakukan bersama anak. Yang kedua, kondisi harus stabil. Ketika kita menjalankan masa PJJ ini, terkadang kondisi kita tidak stabil. Dan itu terjadi bukan hanya pada orang tua saja, tetapi juga kepada anak. Jadi, kita harus menerima setiap kondisi jatuh bangunnya kita maupun anak. Ada bete, kesal, lagi tidak mood, orang tua merasa kewalahan, tugas anak banyak, kita merasa lelah, frustasi, dan semua emosi negatif lainnya itu merupakan hal yang wajar bagi setiap individu. Karena kita mengalami perubahan yang cukup drastis dari biasanya. Ketika kita sudah menerima semua emosi negatif itu, lalu apa yang harus kita lakukan? Yaitu berupaya mengendalikannya. Caranya bisa dengan mundur dulu sejenak dari kondisi seperti itu. Misalnya, kita lagi menghadapi anak yang rewel atau tidak mau belajar daring. Kita coba tenangkan diri sejenak sehingga ketika kita menangani anak tidak membawa emosi negatif. Yang ketiga, melakukan rutinitas dan pengkondisian. Sebagai orang tua, kita harus melakukan persiapan untuk melaksanakan PJJ. Rutinitas dan pengkondisian adalah dua hal penting yang harus dilakukan oleh anak, meskipun mereka belajar dari rumah.
Yang dimaksud rutinitas di sini adalah anak harus tetap punya jadwal seperti mereka akan pergi ke sekolah. Contohnya, bangun pagi, mandi, sholat subuh, sarapan, dan memakai seragam sesuai jadwalnya. Mengapa dianjurkan memakai seragam? Karena ketika anak dikondisikan siap sekolah, secara persepsi anak akan mempersepsikan bahwa mereka siap untuk belajar. Berbeda halnya dengan mereka memakai baju bebas. Mereka akan mempersepsikannya seperti tidak sekolah. Padahal, ini hanya proses belajarnya saja yang dipindahkan ke rumah, bukan berarti sedang liburan. Yang harus mempunyai jadwal bukan hanya anaknya saja, begitupun orang tuanya. Orang tua harus menyusun jadwal yang disesuaikan dengan kebutuhan anak selama belajar di rumah. Misalnya, ketika ibu yang biasa beres-beres rumah jam 8 setelah anak-anak pergi sekolah, tetapi karena sekarang anak pindah sekolahnya di rumah, otomatis jam ibu beres-beres pun harus dipersiapkan agar ketika waktunya anak belajar di rumah, ibu siap, anak pun siap. Yang selanjutnya, pengkondisian. Saya sarankan anak mempunyai satu tempat belajar khusus. Bukan berarti harus mempunyai ruangan, tetapi setidaknya mereka mempunyai satu tempat yang memang sudah biasa digunakan untuk belajar. Jadi, jika kita membawa anak ke tempat tersebut, anak sudah paham bahwa ini waktunya belajar. Upayakan juga ruangan tersebut jangan banyak stimulus lain, misalnya depan TV. Jadi, cari satu sudut di rumah yang sekiranya bisa meminimalisir stimulasi-stimulasi lain. Ayah bunda, tidak bisa kita pungkiri bahwa dalam keadaan pandemi seperti ini, pembelajaran jarak jauh menggunakan alat komunikasi yaitu handphone. Di luar pembelajaran, kita boleh memberikan waktu kepada si kecil untuk menggunakan alat komunikasi dengan catatan dalam pengawasan orang tuanya dan waktu yang secukupnya. Di luar pembelajaran, dengan handphone, si kecil bisa melakukan hal-hal yang positif, seperti komunikasi dengan temannya yang sudah lama tidak ketemu. Orang tua yang selalu memegang handphonenya pasti ditiru oleh anaknya. Jika kita memberi aturan tanpa teladan, anak akan sulit menurut kepada kita. Maka dari itu, harus ada kesepakatan bersama. Nah, itulah ayah bunda, sedikit tips dari saya. Dan mungkin masih banyak tips-tips lainnya yang bisa digunakan untuk mendampingi si kecil di rumah selama pembelajaran jarak jauh. Terima kasih, semoga bermanfaat. Thanks for watching.